pukulan yang bagus. Suanran, kamu berselingkuh di belakang Tuan, menurut hukum keluarga. Harus dimasukkan ke dalam kandang babi. Tak kusangka, kamu malah naikku. Ranjang suamiku. Dan merencanakan untuk menjebakku. Bodoh. Sebelum mengenalmu, aku dan Tuan sudah saling mencintai. Alasan Tuan menikahimu hanyalah karena maharmu. Sekarang, kamu sudah tidak berguna lagi. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Tuan hanya akan berdepak tanggon Jambira. Hari ini adalah ulang tahun ibu. Aku memetik bunga plum kesukaannya. Ibu pasti senang. Shuaing. Ingat, kamu harus hidup seperti pisau beracun. Bunga plum ini memang lebih cantik jika berwarna merah. Ibu, bagaimana dengan Xie Shuing itu? Mulai sekarang, ubah dia menjadi seperti Zhao Hua. Meskipun Zhao Hua berubah sedikit, potong daging dan tulangnya lagi. Buka, ya? Setiap malam selama 10 tahun ini, aku selalu teringat bunga plum yang ternoda darah. Dibandingkan dengan kesedihan kehilangan ibu. Memotong daging dan tulang pun tidak seberapa. Berdiri, biar kulihat. Benar-benar mirip sekali. Seperti biasa, aku ingin kamu besok menemani Zhao Hua ke pesta bunga istana. Bantu Zhao Hua memenangkan hadiah utama dan merebut posisi permaisuri pangeran mahkota. Ya. Membayangkan kamu, si manis, karena memakai wajahku. Berbincang akrab dengan para bangsawan, membuatku marah tak tertahankan. Aku beritahu kamu, kamu hanyalah penggantiku. Nanti aku akan melangkah sukses, menjadi wanita paling mulia di Dacia. Dan kamu, hanyalah budak di bawah kakiku. Beruang hitam yang paling ganas sekalipun akan menderita karena gigitan tikus dan serangga. Xie Xiaohua, siapa yang akan diinjak oleh siapa? Belum bisa dipastikan. Salam untuk permaisuri, pangeran mahkota, pangeran ketiga, dan pangeran kelima. Duduklah. Pesta bunga sebelumnya bukan permainan lempar bunga, ya lempar botol. Sangat membosankan. Bagaimana kalau hari ini? Ayo kita adu panahan. Siapa yang paling jitu memena? Permaisuri akan kabulkan satu permintaannya. Apapun itu, permaisuri pasti penuhi. Jika ada yang bilang ingin jadi calon permaisuri, apa permaisuri juga akan setuju? Dari kita semua, hanya Nona Yo yang berasal dari keluarga Panglima. Sepertinya kita cuma jadi pemeriah di acara festival bunga hari ini. Siapa yang mau duluan? Permaisuri, kabarnya Nona Xie. Dijuluki gadis paling berbakat di dinasti Xia, menguasai 6 seni. Bagaimana kalau hari ini, kita minta Nona Xie memamerkan kemampuan memanahnya?
supaya kita semua bisa melihat. Sang pangeran juga ingin menyaksikan kehebatan Nona Xie. Ayo, Nona Xie, kami semua sudah tidak sabar menunggu. Tunggu, jangan-jangan Nona Xie cari alasan? Apa julukan? Gadis paling berbakat di dinasti Xie ini cuma bohong? Baju ini tidak nyaman untuk bergerak. Izinkan saya ganti dulu. Memanah saja harus ganti baju. Jangan-jangan Nona Xie memang tidak bisa memanah. Jadi sengaja mengulur waktu? Nona Xie. Kalau memang tidak bisa, lebih baik serahkan saja gelar. Gadis paling berbakat di dinasti Xie ini. Jangan nanti malah ketahuan dan jadi bahan tertawaan. Berkata Khazar tidak ada gunanya, tuan-tuan. Tolong ditunggu saja. Dasar para penyebalku. Dengarkan baik-baik. Kamu harus pertahankan gelar gadis paling berbakat di dinasti Xia. Kalau sampai gagal dan membuatku malu di hadapan permaisuri dan sang pangeran, pasti akan kusuruh ibuku mencakar wajahmu, lalu menjualmu ke rumah pelacuran paling hina. Tenang saja, Nona. Saya akan buat sang pangeran terus mengingatmu. Sorot matanya kok tiba-tiba berubah seperti orang lain. Bisa apa dia mengenai sasaran? Aku tidak percaya. Bagus. Ini tidak mungkin. Permaisuri, begini kan kurang seru. Bagaimana kalau kita pakai orang hidup sebagai sasaran? Baru lebih menantang. Bagus. Permaisuri setuju. Ini. Apa susahnya? Kamu juga letakkan apel di kepala, berdiri 100 langkah jauhnya. Tangan pegang masing-masing satu buah jeruk kunci. Hanya perlu 3 panah, semua akan kukena. Baik, Permaisuri setuju. Kamu berani melawan perintah permaisuri? Ini bisa dihukum mati. Bagus sekali pulangnya. Setelah bertahun-tahun menahan diri, waktunya memetik sedikit keuntungan. Baik. Baik. Luar biasa. Bagus sekali. Hebat. Ya ampun. Kenapa dia selalu memberiku perasaan familiar? Menembak jeruk emas dari jarak 100 langkah, bahkan di ketentaraan tak ada yang bisa menyaingi. Nona Xie benar-benar memberiku kejutan besar. Aku siorang yang menepati janji. Apa yang kau janjikan? Aku bisa memberimu apa saja. Beranilah bicara. Ibu sedang senang hari ini, apapun permintaanmu. Dia akan mengabulkannya. Jalang ini, jangan-jangan ingin memanfaatkan tangan permaisuri untuk membalas dendam almarhumah ibunya.
peoni di taman terlalu genit tanpa kelas. Teratai di kolam bersih tapi tak berperasaan. Hanya peoni yang benar-benar warna nasional, mekarnya mengguncang ibu kota. Hamba berharap Yang Mulia Permaisuri memakai peoni hari ini. Kau menang hadiah utama, tapi tak meminta penghargaan untuk dirimu sendiri. Hanya ingin aku memakai peoni hari ini? Ya. Ibu sangat cantik. Yang Mulia Permaisuri secantik peoni, berkahnya abadi. Pantas disebut gadis paling berbakat di Dacia, bakatnya tiada tara. Tapi pelayan tak tahu diri ini hampir membuat majikannya malu. Harus dihukum berat. Bawa dia ke sini. 20 cambuk sebagai contoh. Tidak, jangan Yang Mulia. Jangan, Yang Mulia. Aku sebenarnya. Adik, jika kau membongkar identitas sekarang, berarti mengaku bersalah menipu kaisar. Hukuman mati untuk 9 generasi. Kau sudah memikirkannya? Kenapa? Kau kasihan pada pelayanmu ini? Tidak. Cambukan ini bagus. Kau. Ibu, kau lihat? Ini hutang pertama yang kutetapkan untukmu. Aku tak akan melewatkan satupun orang yang memfitnahmu dulu. Beijinggan, kau ingin membuatku kesakitan? Pelayan bodoh. Maafkan hamba, Nona. Xiaohua. Ada apa ini? Ibu, tadinya pergi ke pesta bunga dengan baik-baik, kenapa jadi begini? Semua gara-gara jalang ini. Dia tidak hanya melepas kesempatan menjadi permaisuri pangeran, tapi juga membuatku dicambuk. Hatinya pada Dabiona. Tak masuk akal. Chanek Sayan. Ambilkan cambuk. Baik. Ibu, tenanglah. Semua yang kulakukan hari ini adalah demi adikku. Menggunakan aku sebagai target manusia juga demi kebaikanku? Kalau hanya target panahan biasa, dengan kehadiran Nona Yo, kita sulit mendapatkan perhatian ratu. Hanya dengan taktik yang tidak biasa, baru bisa menonjolkan keberanian dan kecerdikan adikku. Lagi pula, hari ini pertama kali bertemu putra mahkota, jika langsung meminang, pasti akan dicemooh, merusak nama baik adikku. Lebih baik bertahap, hasilnya akan lebih efektif. Dasar kurang ajar, masih berani membantah. Akan kuhajar kau sampai mati. Perintah Ratu telah tiba. Ratu memerintahkanmu untuk menghadiri pertemuan di Xiangshan. Benarkah? Pertemuan Xiangshan hanya keluarga kerajaan yang bisa hadir. Putra mahkota mengundangku. Berarti dia sudah menerimaku sebagai calon putri mahkota? Hari ini kau beruntung, aku akan membiarkanmu hidup. Ibu, untuk pertemuan ini, biarkan aku pergi sendiri. Aku takut si jalang ini lagi-lagi berbuat jahat dan mengacaukan urusan penting. Baiklah, kalau begitu, hati-hati di sana. Zhao Hua datang. Yang Mulia Putra Mahkota. Silakan. Ternyata, jika bukan karena kecantikan dan statusku, Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan melirik wanita itu.
Hari ini kita semua berkumpul. Sudah lama mendengar keahlian Nona Xie dalam melukis. Bagaimana kalau Nona Xie melukis untuk kita? Nona Xie, bagaimana? Bagus. Sudah lama dengar Nona Xie jago melukis. Hari ini akhirnya bisa melihat langsung. Ini kan pertemuan outdoor. Lebih baik kita naik kuda sambil menikmati pemandangan. Lagi pula, di sini tidak ada kertas dan tinta. Nona Xie, aku akan membantumu mencampur tinta. Aku akan menahan kertas untukmu. Xiao Hua. Karena adik-adik kerajaan sangat menantikan. Perlihatkan sedikit keahlianmu pada mereka. Aku? Silakan. Si imut cepat keluar. Cepat pergi ke lapangan Xiangshan, bantu Nona keluar dari kesulitan. Kau berani memukulku? Hamba tak tahu aturan, pantas kuhukum. Kau? Aku hanya menyuruhmu cepat ikut aku. Kalau sampai urusan Nona tertunda, Nyonya tak akan membiarkanmu. Kalau minta tolong, harusnya punya sikap. Kalau aku tidak pergi, sampai urusan nonamu tertunda, Nyonya yang kau sebut tak akan membiarkanku. Tapi apa yang akan menantimu? Apa akibatnya bagimu nanti? Aku? Nona besar. Hamba salah. Hamba tak seharusnya melawan Nona besar. Hamba tidak akan berani lagi. Tolong Nona besar bantu Nona keluar dari kesulitan. Sejak saat wajahmu diganti, nasibmu dan majikanmu, bahkan seluruh keluarga Perdana Menteri, semuanya ada di tanganku. Kalian semua takkan bisa melarikan diri. Silakan. Nona Xie, kenapa belum mulai menulis? Sedang mencari inspirasi? Tapi untuk Nona Xie, lukisan indah ini bukanlah hal yang sulit, kan? Lama tidak menulis. Apakah lukisan-lukisan menakjubkan sebelumnya bukan karya Nona Xie? Tidak mungkin. Aku. Zhao Hua hanya kurang enak badan. Tolong tunggu sebentar. Zhao Hua akan istirahat sejenak. Cepat masuk sini. Ya, Tunjukkan performa terbaikmu untuk Nona ini. baik, Nona.
Rupanya ini tipu muslihat. Ikan koi ini sangat hidup, seakan-akan melompat keluar dari lukisan. Sungguh luar biasa. Nona Xie pantas disebut gadis paling berbakat di Dacia. Nona Xie. Sebenarnya hari ini aku bertemu denganmu. Dengan perasaan ragu, kenapa berbeda dari sebelumnya? Ternyata aku terlalu curiga. Hari ini aku akan meminta izin ayah untuk menikahkan kita. Apa kau mau? Tak tahu malu. Pengganti rendahan. Berani mendekati putra mahkota. Putra mahkota hanya tertarik karena wajahmu mirip denganku. Jadi dia bersikap berbeda. Kau pikir dia sungguh menyukaimu? Tidak. Aku tak pernah berani berpikir begitu. Masih bilang tidak. Aku sudah melihat pangeran mahkota menggandeng tanganmu. Kamu sama seperti ibumu yang suka menggoda pria. Paling suka merayu pria sampai hamil anak haram. Pantas saja dihukum mati oleh ibu Zhao Hua. Ada kabar dari istana. Pangeran mahkota pergi memohon kaisar untuk menetapkanmu sebagai permaisuri. Benar. Dengar tidak, Zhao Hua sebentar lagi akan menjadi permaisuri, kelak jadi ratu yang memimpin dunia. "12 tahun lalu, seharusnya kamu mati bersama ibumu yang sudah mati itu. Sekarang rencanaku sudah matang. Menyimpanmu tidak ada gunanya lagi. Penggol." Bakar wajahnya, lalu potong urat tangannya. Jul Kuruma Pelicuran Paling Hina. Aku ingin dia ditunggangi ribuan orang, ditiduri puluhan ribu orang. Selamanya tidak bisa bebas. Aku ingin melihat tanpa wajah dan tangan ini. Dengan apa lagi kau merayu pria? Yang mulia, kamar nona muda kami ada di depan. Jangan. Yang mulia, tidak boleh masuk sini. Pangeran mahkota tiba. Apa yang kalian lakukan? Pangeran, kenapa Anda datang? Pangeran datang, kenapa tidak beritahu sebelumnya? Sebelum masuk, aku sepertinya mendengar suara di kamar ini. Mungkin aku dan ibu sedang bercanda. Pangeran salah dengar. Benar? Ada keperluan apa pangeran tiba-tiba datang? Tidak ada, hanya nenek ratu ingin bertemu calon permaisuri. Memohon Nyonya Xie dan Nona Xie untuk ikut ke villa beristirahat. APA? Villa itu tenang dan indah. Paling cocok untuk diskusi puisi dan lagu, pastinya. Zhao Hua bisa menyenangkan hati nenek ratu. Hari ini, hidupmu lebih dulu. Nanti setelah pulang dari villa, aku akan bereskan urusan denganmu. Villa. Kenapa aku harus ke villa? Tentu untuk membantu Zhao Hua mendapatkan simpati Ratu Dowager, mengukuhkan posisi permaisuri. Kalau aku tidak mau pergi, Bagaimana bicara dengan ibumu? Mau tidak mau harus pergi. Dasar anak manis. Xie Shuing, Kau Lansang. yang berani adalah kalian.
Hari ini jika aku tidak pergi, Ibu Suri akan tahu. Putri mahkota yang dijuluki gadis paling berbakat di Dacia ini sebenarnya adalah orang bodoh yang tak punya pengetahuan sedikit pun. Kejahatan menipu kaisar ini, jika benar-benar diselidiki, seluruh keluarga Perdana Menteri harus bersiap menerima hukuman mati. Aku hanya orang rendahan. Tapi Nyonya, berani mempertaruhkan nyawa ratusan orang di kediaman Perdana Menteri ini? Ibu, aku tidak mau dipenggal. Aku ingin menjadi putri mahkota. Katakan, apa syaratnya? Agar kau mau menggantikan Zhao Hua ke villa terpencil. Aku ingin kau mengakui di depan ayahku bahwa perselingkuhan dulu adalah fitnahmu terhadap ibuku. Kaulah yang menghancurkan nama baiknya semasa hidup dan membuatnya tak punya tempat peristirahatan setelah meninggal. Kau tahu semuanya. Wanita jahat kau ini. Kau bisa menyembunyikannya sampai sekarang. Bagaimana dengan nyawamu? Untuk menukar masa depan cerah putrimu dan nyawa ratusan orang di kediaman Perdana Menteri ini. Syarat ini tidak merugikan, bukan? Setujui dulu permintaan wanita jahat ini. Tenangkan dia, biarkan dia pergi ke villa dengan tenang. Setelah kembali, baru. Aku setuju. Malam sudah larut, mohon para hadirin beristirahat sejenak di halaman ini. Besok pagi kita akan menghadap Ibu Suri. Terima kasih upaya Bapak Kasim. Siapa? Jangan bersuara, atau aku membunuhmu. Suara ini, pangeran kelima. Tangkap pencuri. Ada pencuri. Kelida. Para tuan, aku benar-benar tidak melihat ada penyusup masuk. Tengah malam begini, tuan masak dengan gegabah. Sepertinya tidak pantas. Jangan banyak bicara. Jika berani menghalangi lagi, hati-hati dengan kepalamu. Minker. Kalian beberapa, periksa setiap kamar. Sayap. Jangan bergerak. Asal kau bekerja sama denganku, jangan biarkan mereka menemukanku di sini. Aku tidak akan menyakitimu. Jangan masuk, aku sedang mandi. Kalian siapa? Kami diperintah Putra Mahkota untuk mengejar pencuri yang mencuri informasi. Malam ini dia pergi mencuri informasi Putra Mahkota. Ternyata identitasnya tidak biasa. Ini menyangkut rahasia militer yang sangat mendesak. Mohon Nona berbaik hati mengizinkan kami masuk untuk memeriksa. Berhenti! Aku ini gadis yang belum menikah. Kalau kalian melihat tubuhku, bagaimana aku bisa menikah nanti? Jika kalian menodai kesucianku, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan melapor ke Kaisar. Lalu, apa hukuman untuk kalian? Ini. Lapor kepala, semua kamar di halaman sudah diperiksa. Tidak ada jejak pencurinya. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri pencurinya masuk ke halaman ini. Kalau tidak ada di kamar lain, berarti pasti di kamar ini, Nona. Maaf, serang. Kalian tahu siapa aku? Kamu. Aku adalah putri Perdana Menteri, Shi Zhao Hua. Juga calon permaisuri Pangeran Mahkota. Kalian pikir, apa yang akan terjadi jika Pangeran Mahkota tahu calon istrinya? Dilihat telanjang oleh kalian? Apa akibatnya bagi kalian? Permaisuri, hamba buta, tidak mengenal gunung Tai. Mohon ampun, jangan hukum kami. Pergilah. Aku maafkan kali ini karena kalian ingin melindungi Tuan. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tuan, kenapa begini? Bukankah aku sudah bekerja sama mengusir mereka? Aku hanya merasa aneh. Tadi permaisuri masih bersumpah. Jika dilihat telanjang dan kehilangan kehormatan, akan mempertaruhkan nyawa untuk membela diri. Kenapa mau menyembunyikanku di bak mandi dan membantuku? Karena aku tidak peduli dengan kesucian yang katanya suci itu. Aku hanya ingin hidup. Mengapa wanita harus bunuh diri hanya karena dilihat tubuhnya oleh pria? Kesucian wanita tidak pernah terletak di bawah rok. Pakai bajumu. Ternyata informasi itu benar. Dia hanya pura-pura sakit.
siap merebut kekuasaan kapan saja. Terima kasih, Tuan. Aku akan lupakan kejadian malam ini, tenang saja. Tapi aku tidak ingin melupakannya. Kenapa? Siapa sangka di balik rok tersembunyi aroma memabukkan. Kamu. Kita akan bertemu lagi. Aku akan mengawasimu, jangan coba-coba berbuat curang. Ibu, tenang saja. Pangeran Kalama. Kenapa dia datang? Jangan-jangan masih tidak tenang dengan kejadian semalam, ingin menghilangkan bukti? Nona Xie, semalam tidur nyenyak tidak? Hamba menjawab Pangeran kelima. Semalam hamba tidur cepat, tidur sangat nyenyak. Tapi, Nona Xie, wangi di badanmu. Kenapa berbeda dengan sebelumnya? Jangan-jangan semalam saat mandi terjadi sesuatu? Hamba menjawab Pangeran kelima, Nona kami adalah calon permaisuri Pangeran Mahkota. Kakak iparmu di masa depan. Anda berbicara tentang mandi dengannya di depan umum. Topik pribadi seperti ini mungkin tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Bukankah Nona Xie pernah bilang, kesucian seorang wanita tidak pernah terletak di bawah rok? Apa maksudmu? Di bawah rok? Orang semalam itu adalah kamu, kan? Jangan bunuh aku. Hari ini aku terlalu lancang. Mohon maaf Nona Xie. Aku pergi dulu. Pangeran kelima ini sebenarnya ingin apa? Dasar siluman rubah. Baru bicara beberapa kata dengan Pangeran kelima, dia sudah terpikat. Sampai lupa daratan, bahkan memberimu bunga. Lepaskan I to you. Sudah, ayo pergi, nanti terlambat menghadap Ibu Suri. Maaf Nona Xie, hari ini Ibu Suri sedang tidak mood. Tidak menerima tamu. Kalau itu, Lebih baik Nona kembali lain hari. kenapa Ibu Suri marah besar? Pelayan mandi Ibu Suri pulang kampung. Kami sudah berusaha meriasnya tapi Ibu Suri tidak puas. Sekarang sedang emosi, bilang kalau hari ini tidak bisa membuat sanggul yang memuaskannya, semua kami akan dipanggil. Ibu Suri ini benar-benar siluman tua. Sudah tua masih berdandan untuk siapa? Diam. Berani sekali membicarakan Ibu Suri. Paman Kasim, kalau begitu kami akan kembali lain hari. Paman Kasim, bolehkah hamba mencoba? Kamu? Paman Kasim, ini cuma pelayan gila di rumah kami. Suka bicara sembarangan. Akan hamba bawa pulang dan didik baik-baik. Kamu mau main apa lagi? Ikut aku pulang. Tunggu. Pertunjukan dimulai. Kamu adalah pelayan di Kediaman Perdana Menteri kan? Bisa menata rambut dengan gaya apa saja? Jawab Sang Kasim. Gaya rambut yang populer di kalangan wanita di negara Sia ini. Saya bisa menatanya semua. Benda tak berguna. Pergi. Kalau begitu, cobalah. Tapi, nanti jika Ibu Suri tidak puas dan marah, Kasim, tenang saja. Semua tanggung jawab ada pada saya. Tidak ada hubungannya dengan Kasim. Kasim, jangan begitu. Ini. Dia cuma gadis desa. Pantaskah melayani Ibu Suri? Kalau ceroboh dan menyinggung Ibu Suri. Siapa yang berani bertanggung jawab? Benar, Kasim. Biarkan kami membawanya pergi. Apa yang ribut-ribut ini?
Ibu Suri, Putri Perdana Menteri. Nona Xia Zhao Hua de Tong Berkenjang. Pelayannya bilang, dia sedikit mengerti seni menghias rambut. Hamba pikir, mungkin bisa mencobanya. Oja? Di mana pelayannya? Hormat pada Ibu Suri, siap membantu Ibu Suri. Bunga plum di samping pelipis ini cukup unik. Sudahlah. Biarkan dia mencoba. Terima kasih, Ibu Suri. Ibu, bagaimana jika si jalang ini benar-benar disukai Ibu Suri? Tenang, Dayang dan ibu-ibu di istana ini. Mana ada yang tidak lebih ahli darinya? Bukankah tetap dicoreng wajahnya dan diusir oleh Ibu Suri? Dari mana gadis kampung itu punya kemampuan sehebat itu? Ibu Suri. Pasti si jalang ini membuat Ibu Suri marah. Cantik sekali. Ibu Suri. Benar-benar kecantikan yang tiada tara. Ibu Suri, sanggul dan riasan ini sangat cocok untukmu. Ibu Suri memang cantik alami, kecantikan yang memesona. Sanggul dan riasan ini hanya meminjam keindahan Ibu Suri. Gadis ini tidak hanya terampil, tapi juga pandai berbicara. Bagus. Kamu pelayan keluarga Xia, kan? Lebih baik tinggal di sampingku. Sebagai dayang penata riasku. Tidak boleh, jika gadis ini tinggal di sisi Ibu Suri. Bukankah mudah ketahuan? Apa masih bengong? Cepat bersujud dan berterima kasih. Mohon maaf, Ibu Suri, pelayan ini benar-benar tidak bisa tinggal di sisi Ibu Suri. Bagaimana? Apakah istri Perdana Menteri tidak rela melepaskannya? Hamba benar-benar tidak berani, hanya saja. Pelayan ini wajahnya sangat jelek, makanya selalu memakai cadar. Takut mengganggu Ibu Suri. Melayan di sisi Ibu Suri, itu benar-benar tidak berani. Benar, Ibu Suri, sejak kecil wajahnya penuh luka. Sangat buruk rupa. Cukup melihat sekali saja, pasti mimpi buruk, benar-benar sejelek itu. Aku lihat matanya cukup bersinar. Tidak seperti yang dikatakan Nyonya Perdana Menteri, begitu jelek. Nyonya Perdana Menteri, jangan-jangan tidak rela melepasnya, jadi, bohong untuk menipuku? Hamba tidak berani. Kalau begitu, lepas kadarnya. Aku ingin lihat seberapa jelek dia. Tidak boleh, HMM. Ibu, bagaimana? Urusan kita akan ketahuan. Ya ampun. Wajah ini sungguh disayangkan. Untung aku sudah siap, sebelumnya sudah kusuruh gambar bintik-bintik di wajah. Kenapa panik begitu?
Cepat pakai cadar lagi. Hamba mengganggu Ibu Suri, mohon ampun. Ibu Suri, Anda sudah lihat, pelayan hamba ini memang jelek. Makanya tidak berani memberikannya pada Anda. Bukan hamba sengaja menipu, sanggup disayangkan. Tangan yang terampil ini, ternyata wajahnya begitu jelek. Sudahlah. Hamba tahu diri. Tidak beruntung melayani Ibu Suri. Di buku ini adalah hasil penelitian hamba sendiri. Beberapa gaya rambut dan riasan baru dipersembahkan untuk Ibu Suri. Semoga Ibu Suri sehat selalu. Awet muda. Kalian semua pulang. Tiga. 2. Berhenti. Aku hargai ketulusan hatimu, untungnya wajahmu tidak terlalu buruk. Hanya alergi, wajahmu berbinik-bintik. Setelah sembuh, datanglah melayani. Terima kasih Ibu Suri. Nyonya, diliputi ketakutan dan kemarahan yang besar. Apa kejutan yang akan kau berikan padaku dalam gejolak emosi? Aku menantinya. Ibu, bagaimana? Ibu Suri tetap mau dia melayani. Kalau begini, urusan kita akan ketahuan. Sekarang, hanya bisa membuatnya tidak jadi ke sisi Ibu Suri. Bahkan wajahnya yang berjerawat. Permaisuri tetap menginginkannya, apalagi yang bisa kita lakukan. Sepenjadawanku, Permaisuri adalah penggenap Buddha, tempat suci ini. Sangat melarang hubungan gelap antara pria dan wanita. Jika sesuai ketahuan berhubungan gelap dengan pria di sini, maka Permaisuri pasti akan membencinya. Benar? Kita hanya perlu menyuruh seseorang memperkosanya. Nanti, dia akan kehilangan kasih sayang Permaisuri dan kehormatannya. Mau tidak mau harus patuh pada kita. Aku sudah menambahkan banyak obat bius ke dalam teh dingin ini. Asal dia meminum teh ini. Sayangku, nasib ibumu dulu bagaimana? Kau juga akan seperti itu. Ibu, bahan sudah kusiapkan. Sangat sulit. Minumlah teh dingin. Ibu, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baik. Pusing sekali. Kau adalah calon permaisuri yang dipilih Kier. Putri Perdana Menteri, Xie Zhaohua. Hamba menghadap Yang Mulia. Pengganlah. Karena kau adalah calon permaisuri, maka kita adalah keluarga, tak perlu terlalu formal. Terima kasih, Yang Mulia. Menurut pangeran, kau mendapatkan lukisan bunga yang indah, dan ingin mengundangku untuk menikmatinya bersama. Mohon ampuni hamba. Hamba mengundang Yang Mulia ke sini bukan untuk menikmati lukisan bangga. Lalu, suara apa ini? Yang Mulia mungkin belum tahu. Sejak kami tinggal di sini, kamar sebelah setiap malam terdengar suara mesum, mengganggu ketenangan.
Kami sudah tidak tahan, tapi tidak bisa mengatakannya pada orang lain. Akhirnya terpaksa menggandeng Yang Mulia ke sini dengan alasan melihat lukisan. Mohon Yang Mulia memberikan keadilan untuk kami. Berani sekali. Berani melakukan perbuatan mesum di tempat suci ini. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak semena-mena. Tidak peduli moral dan rasa malu. Yang Mulia, sebelah sini. Yang Mulia, ini kamarnya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Benar, Yang Mulia. Mohon Yang Mulia berikan kalian untuk kami. Yang berbuat mesum di istana. Xie Shuing, kali ini, aku lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Nyonya mau pergi kemana? Kau, kenapa kau di sini? Kalau tidak, di mana seharusnya aku berada? Tidak, kau di sini, berarti di dalam itu. Ibu Suri, Ibu, kok bisa kau? aku sudah lama tinggal di istana, kesepian dan bosan. Tidak pantas. Nyonya, setelah sekian tahun berlalu, cara kau menjebak orang masih sama, tapi sayangnya, aku tidak akan mengalami lagi ketidakadilan yang dialami ibuku. Aku sudah dapat kabar, Ibu Suri sering bersenang-senang dengan Kasim. Saat menyisir rambut Ibu Suri, aku memastikan waktu dan tempat pertemuan mereka. Jadi, aku minum pil penenang lebih dulu, pura-pura pingsan. Hanya untuk menyelesaikan sandiwara ini. Nyonya, bukankah kau paling suka menangkap perselingkuhan? Sekarang membawa Kaisar bersama, menangkap perselingkuhan Ibu Suri. Bagaimana rasanya? Kaisar, kenapa tiba-tiba datang ke kamar ini? Apa ada yang melapor? Siapa yang ikut campur? Sengaja membuatku malu. Ibu Suri, maafkan hamba, aku tidak tahu. Di kamar ini adalah Yang Mulia. Diam! Berani membantah? Pengawal, bawa dia pergi dan pukul mulutnya sampai hancur. Ibu Suri. Ibu. Sujit. Yang Mulia. Nyonya, nikmatilah, ini baru permulaan, selanjutnya. Aku akan membalas semua yang ibuku alami dulu. Satu persatu. Pukul dia dengan keras. Dengan sedikit tipu muslihat, istana ini bisa kacau balau. Menarik. Pukul dia. Lebih keras. Pukul dengan keras. Bunuh perempuan hina ini. Lebih keras. Kakak. Berhenti. Terima kasih Kaisar. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar bijaksana dan baik hati. Kalian berdua, ibu dan anak, telah menembus rahasia istana, seharusnya dihukum mati. Tapi mengingat kamu masih muda dan calon permaisuri pangeran, aku akan memberikan hukuman ringan. Kalian berdua pulang dulu. Tunggu keputusan. Paduka, ampuni kami. Kasihanilah kami, Paduka. Kamu pikir semua yang kamu lakukan ini benar-benar tak terbongkar? Siapa? Salam untuk pangeran kelima. Bunga plum ini, apakah Ibu Suri menyukainya? Hari ini, pangeran kelima sengaja membantu. Ibu Suri sangat menyukainya, terima kasih Paduka. Aku tak menyangka kamu berani sekali.
Bahkan Ibu Suri berani kamu libatkan dalam rencanamu. Bagaimana dia tahu aku? Sayangnya hanya berani. Tidak cukup teliti. Ini aku temukan di kamar samping. Jika benda ini ditemukan mereka, bagaimana kamu menjelaskannya? Jepit rambutku. Kembalikan. Lain kali hati-hati. Orang yang menemukan jepit rambutmu berikutnya belum tentu sebaik aku. Apa? Kamu mau membunuh kuda setelah menarik gerobak? Aku dan Paduka tidak ada hubungan. Mengapa Paduka berkali-kali membantuku? Gadis kecil yang polos dan suka menolong dulu. Sekarang menjadi penuh curiga begini. Pandai berhitung. Apa kita pernah kenal sebelumnya? Kamu benar-benar tidak ingat? Kamu adalah Kasim kecil itu. Tapi keesokan harinya, aku menunggumu 3 jam, kamu tak datang. Mengapa kamu ingkar janji? Jika Paduka tidak ingin bicara, tidak usah dibicarakan. Terima kasih atas bantuannya. Hari ini aku membantumu. Kita sudah berimbang. Aku tidak akan membocorkan rahasia Nona Xie. Tolong Nona Xie juga merahasiakan kejadian tadi malam. Lain kali jangan sampai aku menemukan kesalahanmu lagi. Kucing liar yang nakal harus diberi pelajaran. Kamu. Sampai jumpa lagi. Beijing Gan. Parani Baraninya Mengina Ibu Suri. Kalian sedang mempermainkan karirku dan nyawa seluruh keluarga Perdana Menteri. Ayah, tenanglah. Ini semua salah si manis ini. Dia yang menjebak ibuku. Diam kau. Sekarang bukan waktunya untuk memperdebatkan ini. Ayah. Sebenarnya, Putri punya satu rencana, tidak tahu apakah bisa membantu meringankan beban ayah. Katakan. Saat ini di istana, hanya beredar kabar. Ada yang melihat rahasia istana, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Rahasianya adalah, Ibu Suri berselingkuh dengan Kasim. Jika ayah ingin menebus kesalahan, lebih baik katakan saja. Lebih baik katakan bahwa sebenarnya ibu yang berselingkuh di villa kerajaan. Untuk menutupi aib Kaisar. Pasti Kaisar akan berterima kasih atas kesetiaan ayah. Dan menjamin karir ayah tetap aman. Tuan, jangan. Wanita yang berselingkuh, itu hukuman mati. Mohon belas kasihan Tuan. Ini. Ayah, justru hukuman mati itu bagus. Mulut orang mati. Paling rapat. Kalau begitu, lakukan saja. Ayah, Tuan. Ruoyao tidak berselingkuh. Ruoyao tidak ingin mati, Tuan. Nyonya, ini menyangkut karir ayah dan seluruh keluarga. Nyawa ratusan orang, apakah Nyonya begitu egois? Hingga ingin seluruh keluarga ikut mati bersama Nyonya? Ayah, ibu begitu sembrono. Bisa saja dia masuk istana dan mengatakan sesuatu pada Kaisar. Lebih baik hari ini juga, ayah sendiri yang menghukum mati dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi, setelah sekian tahun menjadi suami istri, menghukum mati sendiri, itu terlalu. Ayah, Menteri Alwei tidak lebih baik dari ayah dalam hal karakter dan bakat. Tapi karena dekat dengan Kaisar, dia selalu menindas ayah. Apakah ayah rela terus berada di bawahnya? Hengkewol, bawakan anggur beracun. Tuan, jangan. Ayah, mohon belas kasihan Tuan, jangan. Aku sudah bulat tekad. Dengan nyawamu. Untuk membersihkan nama keluarga Perdana Menteri. Tapi, mengingat kita sudah lama menjadi suami istri, aku akan memberimu secangkir anggur beracun. Agar kau mati dengan tenang. Mohon belas kasihan Tuan. Mohon belas kasihan Ayah, Tuan. Ayah, tunggu sebentar. Menurut hukum Dacia, wanita yang berselingkuh seharusnya dihukum gantung. Jika ayah benar-benar ingin menunjukkan kesetiaan pada Kaisar, harusnya kita mengikuti hukum. Menghukum ibu. Memukulnya sampai mati dengan tangan sendiri. Perempuan jahat. Jangan sentuh ibuku. Xiaohua, kamu adalah calon permaisuri pangeran. Pasti Kaisar akan mempertimbangkan. Permintaanmu. Cepat katakan sesuatu. Belum tentu, adik. Aku mengusulkan ini. Juga demi kebaikanmu. Jika ibu tidak mati, setiap kali Kaisar melihatmu, dia akan ingat perzinahan ratu. Masih maukah?
kamu masuk istri dan menjadi permaisuri pangeran? Maukah kamu melepaskan posisi permaisuri? Bahkan posisi ratu hanya karena tidak tega? Adikku sayang, aku juga ingin tahu, nyawa ibu. Atau kemewahan di masa depan, mana yang akan kamu pilih? Zhao Hua, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Zhao Hua, semua yang ibu lakukan adalah untukmu. Eksekusi hukuman. Tuan. Jangan, Tuan. Nona, Tuan. Selama ini, aku diam-diam membantumu menyelesaikan banyak urusan kotor. Termasuk ibu si anak ini. Dulu juga atas perintahmu. Meski kau tidak mempertimbangkan hubungan suami istri, setidaknya lihatlah jerih payahku. Selama ini, ampunilah aku. Perempuan hina. Jangan ngawur lagi. Pukul dia sampai mati. Ibyo. Nona. Zhao Hua, Ibyo. Aku menasihati ibu. Lebih baik jangan melawan lagi. Jika kesabaranku habis. Dan aku laporkan pemalsuan identitas permaisuri ke Kaisar. Nanti, adik Zhao Hua bisa dihukum pancung. Dasar anak sialan. Aku bana kau. Kau ingin menghancurkan hidup Zhao Hua. Kalian yang merusak hidupku, menjadikanku penggantinya. Untuk mendapatkan hati pangeran. Selamanya tak merdeka. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Lanjutkan. Ibu. Kau lihat? Akhirnya aku membalaskan dendam untukmu. Anak sialan, kembalikan ibuku. Wah, adikku kuat sekali. Lalu kenapa saat ibu dipukuli, kau tidak muncul untuk menghentikannya? Malas menunggu sampai ibu meninggal. Baru muncul untuk pamer kekuatan. Jangan-jangan, kau sebenarnya juga mengharapkan kematiannya? Aku akan membunuhmu. Kepala Kasim Liu tiba. Cepat sambut Kasim Liu. Selamat datang, Kasim Liu. Ada keperluan apa hari ini? Hamba diperintahkan Kaisar untuk menangkap wanita yang mengetahui rahasia istana. Wang Rua Yao dan Xie Zhao Hua kembali ke istana. Kasim Liu. Hari ini tidak beruntung. Lihatlah. Wanita berdosa ini berani berselingkuh di istana. Sehingga banyak yang mencurigai ibu suri berselingkuh. Mencemarkan nama baik keluarga kerajaan. Hamba telah menghukum matinya dengan tongkat sesuai hukum Dacia. Sebentar lagi hamba akan menyuruh orang membungkusnya dengan tikar. Dan membuangnya ke kuburan massal. Tidak ultimate campaign di kill keluarga. Hanya pantas menjadi hantu yang kesepian. Bagus, Kaisar pasti suka. Orang pintar sepertimu. Karena kau sudah tegas menghukum keluarga sendiri, ini hakmu. Seluruh keluarga dengarkan tidak. Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan. Putri Perdana Menteri Xie Zhao Hua berbudi luhur. Dan berbakat luar biasa. Cocok dengan Pangeran Mahkota. Maka dinikahkan dengan Pangeran Mahkota. Semoga mereka bersatu hati. Dan hidup bahagia selamanya. Titah selesai. Terima kasih, Kaisar. Terimalah titah. Terima kasih, Kasim Liu. Tidak usah sungkan, Putri Mahkota. 3 hari lagi. Istana akan mengirim dayang untuk memeriksa keperawananmu. Setelah lulus pemeriksaan, persiapan pernikahan bisa dimulai. Pemeriksaan keperawanan? Kasim Liu, tenang saja. Aku akan mempersiapkan dengan baik. Memastikan semuanya berjalan lancar. Perdana Menteri, hamba kembali ke istana dulu. Kasim Liu, hati-hati di jalan. Setelah menjadi Putri Mahkota, rawatlah Pangeran Mahkota dengan baik. Aku selama ini hanya mencari kesenangan. Sudah tidak perawan lagi.
Dasar tidak tahu malu. Kau tidak perawan? Bukan hanya gelar putri mahkota yang hilang. Seluruh keluarga Perdana Menteri juga akan kena imbasnya. Bagaimana ini? Ayah, selama ini, kakak yang selalu menemui pangeran mahkota. Bagaimana kalau kali ini pemeriksaan tubuh, dia yang menggantikanku? Betul. Ying kau gantikan adikmu untuk pemeriksaan tubuh. Kalau sampai Kaisar tahu putri Perdana Menteri dipaksa kehilangan keperawanan sebelum menikah. Lalu, bagaimana wajah keluarga Perdana Menteri ini bisa diselamatkan? Kita satu keluarga. Senang bersama, susah bersama. Tapi saat aku berusia 5 tahun, ibu mati sia-sia. Sejak kecil aku dibesarkan oleh nyonya sebagai pengganti adikku. Seluruh dunia tahu bahwa keluarga Perdana Menteri hanya punya satu putri, Shi Zhaohua. Lalu bagaimana aku bisa dianggap sebagai anggota keluarga Shi? Ying aku tahu tentang ibumu bertahun-tahun lalu. Kau merasa dizalimi, aku sebenarnya dibohongi oleh wanita jahat ini. Sekarang, aku sudah menghukum mati wanita jahat ini dengan tanganku sendiri. Nyawa dibalas nyawa. Kedepannya, kau fokus membantu adikmu di Istana Pangeran Mahkota. Setelah adikmu mantap sebagai permaisuri Pangeran Mahkota, aku akan mengembalikan statusmu sebagai putri Perdana Menteri. Bagaimana? Sesuai perintah ayah. Anak baik. Kau boleh pergi. Nyawa dibalas nyawa? Terlalu mudah. Balas dendamku baru saja dimulai. Hukuman yang tepat. Adik tiri yang bertepuk tangan gembira. Ruo Yao, kau sudah bekerja keras. Akhirnya menyingkirkan wanita jahat ini. Terima kasih pujian Tuan He. Ayah yang lebih menyayangi selir daripada istri. Sejak aku masuk istana, kalian semua akan terjebak di neraka. Ibu, wanita yang menyebabkan kematianmu sia-sia dulu. Sudah kuantarkan ke alam bara dengan tanganku sendiri. Sedangkan anggota keluarga Shi yang tersisa, aku tidak akan melepaskan satu pun. Ambisi yang besar. Jangan memandangku dengan tegang begitu. Sejak awal aku tahu kau masuk istana untuk membalas dendam untuk ibumu. Paduka tahu. Lalu mengapa? Ingin tahu mengapa aku mengingkari janji kita di sore hari saat kita kecil? Ibuku semasa hidup hanya seorang pelayan yang menyapu di samping kaisar. Aku lahir dari kecelakaan saat ayahanda mabuk. Tapi bahkan begitu, permaisuri tetap tidak bisa menerimanya. Dan ibuku, untuk menyelamatkanku, dengan rela minum anggur beracun yang diberikan permaisuri. Jadi aku lebih memahami perasaanmu daripada siapapun. Permaisuri adalah ibu kandung Pangeran Mahkota. Jadi dia berkali-kali membantuku. Dia ingin memanfaatkanku untuk menjatuhkan Pangeran Mahkota dan membalas dendam untuk ibunya. Setelah Shui masuk ke kediaman Pangeran Mahkota, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Yang Mulia. Jadi, nama aslimu adalah Xie Shuing. Ya, Shuing, bayangan miring di air yang jernih. Aroma samar berhembus di senja bulan. Kalau begitu, semoga beruntung. Kakak iparku di masa depan. Nanti saat pemeriksaan, aku akan menyamar sebagai pelayan. Aku akan mengawasi dari samping, jangan sampai ada kesalahan. aku tidak seperti adik yang sehari-hari hanya mencari kesenangan. Mana mungkin ada kesalahan? Kamu, ibu pengurus sudah datang. Halo, ibu pengurus. Hello, Nona Xia. Mari kita mulai pemeriksaannya. Kamu, ambilkan bara arang. Baik. Letakkan di bawah kaki Nona He. Nona Xie, mungkin akan sedikit gatal, maaf sebelumnya. Saat bersin, tidak ada percikan api yang berterbangan. Nona Xie masih perawan. Pemeriksaan selesai. Masih, ibu pengurus. Nona Xia. Tidak, permaisuri, mohon menunggu dengan tenang di rumah. 7 hari lagi, Pangeran Mahkota akan membawakan mahar dengan upacara tertinggi. Untuk menjemputmu. Hamba pamit.
Ibu, posisi permaisuri akhirnya menjadi milikku. Sayangnya, kamu sudah tidak bisa melihatnya. Adikku yang baik, tidak perlu merindukan ibu. Karena selanjutnya adalah kamu. Selamat atas pernikahan Pangeran Mahkota. Para menteri, silakan, silakan. Di mana barang yang kuminta? Dengan darah ayam ini, malam ini saat malam pertama, seharusnya bisa menipu Pangeran Mahkota. Setelah malam ini, si sampah ini tidak akan berguna lagi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Aku mau berdandan dulu. Kamu, datang sini pegangkan lampu. Ya, Gelap begini mana bisa lihat? Kenapa nggak berdiri lebih dekat? Dekat-dekat gini, mau membakar mati aku? Setelah malam ini, malam pertama pernikahan, aku akan menjadi putri mahkota di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Dan kamu, tetap saja pelayan di bawah kakiku. Bahkan jika ayah berjanji mengembalikan statusmu sebagai putri Perdana Menteri, apa gunanya? Masuk ke istana putra mahkota ini. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Bawa candle ini, percayalah berletak di atas salju di luar. Kalau tidak, aku sebagai putri mahkota. Jika membunuh si orang pelayan, bukankah semudah membalik telapak tangan? Tunggu. Lebih baik berlutut saja di depan pintu. Dengarkan baik-baik, malam ini putra mahkota. Bagaimana menghabiskan malam mesra bersamaku? Putra mahkota. adikku yang baik. Kamu harus menikmatinya dengan baik. Putra mahkota. Karena malam ini adalah hari terakhirmu yang tenang. Aku ingat. Sebelum pingsan. Sepertinya melihat pangeran kelima. Tiga kali sehari, 2 butir sekali. Bisa mencegah masuk angin. Orang ini juga tidak terlalu jahat ya. Adikku, seharusnya sudah menerima hadiah pernikahan yang kusiapkan khusus untuknya. APA? Ayah dilaporkan korupsi uang haram, dijebloskan ke penjara.
Kaisar sudah mengirim orang menyita harta di kediaman Perdana Menteri. Hamba bersusah payah baru bisa kabur memberitahu Nona. Mohon cepat bicara baik-baik dengan putra mahkota. Minta dia selamatkan Tuan. Kamu bicara mudah saja. Aku ini anak pejabat bersalah. Bisa menyelamatkan nyawaku sendiri sudah bagus. Masa masih mau bicara untuknya? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang mau menghancurkan seluruh keluarga Xie? Adik, hadiah pernikahan yang kukirim, kamu suka? Terima kasih juga pada dan ibumu, menyuruhku berpura-pura jadi kamu. Menemui putra mahkota, sehingga aku bisa masuk istana. Mencari bukti kunci. Kehancuran keluarga Xie ini, ada andil kalian juga. Sekarang aku ingin melihat, tanpa dukungan dari keluarga ibumu. Hanya dengan wajahmu ini, berapa lama kau bisa dilindungi oleh pangeran mahkota? Tapi, bukti yang kukumpulkan paling-paling hanya bisa membuat ayah dicopot dari jabatannya. Bagaimana mungkin kaisar marah sebesar ini? Tidak hanya memenjarakan ayah, tapi juga menyita keluarga Xie. Kau harus berterima kasih padaku. Paduka, apakah sengaja memilih waktu aku mandi untuk datang ke kamarku? Aku dengan tulus mengumpulkan bukti ayahmu. Bersekongkol dengan pejabat lain dan mengacaukan pemerintahan. Membantumu memasukkannya ke penjara. Dan kau malah berpikir seperti itu tentangku? Jadi itu kau. Aku juga ingin bertanya pada pangeran kelima. Meskipun aku pernah menyelamatkanmu di masa kecil dan berjasa padamu. Jasa itu sudah kau lunasi. Kenapa kau terus membantuku? Menurutmu untuk apa? Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Bukankah maksud Paduka tadi seperti ini? Ambil saja. Apa kau pikir aku orang baik? Seorang pria terhormat, yang tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melunasinya dengan mudah. Aku ingin kau selamanya berhutang padaku. Hatimu selalu gelisah karenaku. Kau. Ternyata hanya macan kertas. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menemuimu lagi lain waktu. Nona, sejak ayah mengalami masalah, pangeran mahkota tidak pernah lagi datang ke kamarmu. Bagaimana ini? Aku sudah mengundang pangeran mahkota untuk makan malam di kamarku. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan hatinya kembali. Pangeran mahkota tiba. Paduka, Hal kecil seperti menyiapkan makanan bisa dilakukan pelayan. Kenapa kau melakukannya sendiri? Paduka. Bukan salah mereka. Zhao Hua senang melayani Paduka. Bisa membantu pangeran mahkota. Membuat Zhao Hua bahagia. Permaisuri sangat perhatian. Yang mulia, silakan cicipi ini. Hidangan ini bukanlah sayuran musim semi biasa. Apa musim semi tidak musim semi, ini cuma sayuran liar biasa. Baris berikutnya dari puisi ini adalah, kenikmatan sejati di dunia adalah kebahagiaan sederhana. Permaisuri adalah wanita paling berbakat di negeri Xia. Bahkan ini pun tidak tahu. Lihatlah betapa pelupanya hamba, sampai lupa hal ini. Mohon yang mulia menghukum hamba. Mengapa reaksimu begitu berlebihan? Kapan hubungan kita menjadi begitu renggang? Sudahlah, aku juga sudah tidak mood makan. Bangunlah. Hamba bukan bermaksud begitu. Kalau yang mulia sudah tidak ingin makan, mungkin lebih baik kita tidur lebih awal saja. Penkan, jangan sentuh aku. Sejak hari pernikahan, aku sudah merasa ada yang tidak beres denganmu. Tak disangka setelah bertemu hari ini, kamu malah seperti orang yang berbeda. Sangat berbeda dengan dirimu sebelum menikah. Apakah mungkin, mutiara yang paling berkilau sekalipun, setelah dibawa pulang, Akan berubah menjadi butaran pasir yang kusam? Yang mulia. Yang mulia jangan pergi, yang mulia. Adikku tercinta, sejak ibumu pertama kali
menyuruhmu berpura-pura menjadi dirimu. Dan mendekati pangeran mahkota, ini sudah menjadi permainan catur yang pasti kalian kalah. Bagaimana mungkin orang bisa salah membedakan butiran pasir dengan mutiara? Nona. Mengapa? Aku dan dia jelas-jelas terlihat sama persis. Tapi pangeran tetap tak bisa melupakannya. Pasti dia yang melakukan sesuatu di depan pangeran. Pergilah, bawa ke sisi itu. Ke sini. Baik. Cepat. Sujud. Xia Shuaing, ramuan apa yang kau berikan pada pangeran? Mengapa dia terus membicarakan masa lalumu, tapi tidak mau menyentuh diriku yang sekarang? Aku tidak mengerti apa yang adik bicarakan. Bukankah adik berencana makan malam dengan pangeran malam ini? Mendapatkan kembali hati pangeran? Di mana pangeran? Berani menertawakanku? Pengawal, bawa papan. Pukul dia dengan keras. Tunggu. Jangan sampai adik menyesal. Aku tidak pernah menyesal. Aku tahu adik menyimpan dendam, aku rela menerima hukuman. Hanya saja, aku khawatir adik melewatkan kesempatan untuk kembali diperhatikan. Apa maksudmu? Seminggu kemudian. Ini adalah pesta ulang tahun pangeran, aku yakin. Di pesta ini, aku bisa membantu adik mendapatkan kembali hati pangeran. Tapi jika adik melukaiku hari ini, benar-benar tidak akan ada kesempatan lagi. Kau berani mengancamku? Aku hanya mengingatkan adik, meskipun adik cemburu. Tidak seharusnya cemburu padaku. Di istana pangeran ini, banyak wanita cantik, dan aku hanya penggantimu. Jika kita berdua saling melukai, bukankah itu sama saja menyerahkan pangeran kepada orang lain? Menguntungkan wanita lain di istana ini. Apa yang dikatakan si manis ini memang ada benarnya. Adik, kita berada di perahu yang sama. Jangan karena emosi sesaat, adik melepaskan posisi sebagai permaisuri pangeran. Kalau begitu, katakanlah, bagaimana rencanamu mendapatkan perhatian pangeran? Ikan sudah memakan umpan. Mudah, adik hanya perlu, seminggu sebelum ulang tahun pangeran, berpura-pura sakit dan tidak keluar. Hamba ucapkan selamat ulang tahun pangeran, semoga bahagia setiap tahun. Dan setiap hari seperti hari ini. Selamat, selamat. Ngomong-ngomong, hari ini kenapa tidak melihat permaisuri? Jia, katanya dia sakit parah, datang juga tidak membawa keberuntungan. Tidak perlu pedulikan dia. Paduka pangeran, meskipun permaisuri sedang sakit, dia masih ingat ulang tahun Paduka, khusus menyiapkan hadiah. Ingin menunjukkan kepada Paduka. Benarkah? Kalau begitu, tunjukkanlah. Baik. Siapakah ini? Aku adalah pisau beracun. Alangkah indahnya bunga plum merah yang lembut dan menawan. Hamba memiliki tarian bunga plum merah, dipersembahkan untuk Paduka. Permaisuriku. Paduka, Si rubah licik ini. Paduka, Permaisuri, bukankah Anda sudah meminta izin istirahat karena sakit? hamba ingin memberikan kejutan kepada Paduka. Hamba meminta izin sakit untuk berlatih menari dengan tekun. Tidak tahu, apakah Paduka menyukai kejutan ini? Saka. Sangat suka. Kalau begitu hamba, Permaisuri, bunga plum merah di punggungmu ini apa? sebelumnya tidak pernah kulihat.
Tidak baik. Ini hamba sengaja menato. Suka, Sangat indah. Shuing melintang miring di air yang jernih. Aroma samar berhembus di senja bulan. Ode untuk bunga plum oleh Lin Xiao, permaisuri memang sangat berbakat. Aku merasa beberapa hari lalu. Yang makin malam bersamaku bukan kamu. Yang sekarang baru kamu. Chunsin, ambilkan aku bara api. Nona, jangan. Mengapa Anda ingin bunuh diri? Bodoh. Aku ingin tato. Apa? Si perempuan licik itu sudah membuat pangeran mengingat tato itu. Jika nanti diketahui punggungku tidak memilikinya, dia pasti akan curiga. Ini. Masih diam saja, cepat pergi. Ya. Xie Shuing, kau memang hebat. Dulu aku yang meniru kamu. Bahkan luka di tubuhmu pun harus ditiru sepenuhnya. Nona, jangan menghindar. Jika menghindar akan berbeda. Sekarang, keberuntungan berganti antara kita. Siapa yang menjadi pengganti siapa? Hadiah khusus dari pangeran. 1 tusuk konde Luan Feng Himing. 3 cawan kaca liuli yang berkilauan. Satu jubah Phoenix Brokat, sepasang Jayak Rui. Beberapa mutiara malam dari Laut Selatan. Paduka. Jangan lagi memberi hamba hadiah, hamba sama sekali tidak peduli. Dengan harta duniawi, asalkan Paduka bisa menemani hamba. Hamba sudah puas. Baik, asalkan kamu suka, aku akan datang menemanimu setiap hari. Paduka, sepat lemakan. Aku merasa di istana permaisuri ini. Bahkan sup obat ini terasa sangat enak. Apa yang ditambahkan dalam sup ini? Ini. Hamba menjawab pangeran. Sup ini ditambahkan Angelika, Rehmania, Ligusticum, dan peoni putih. Hamba dengan pangeran sakit kepala karena terlalu sibuk dengan urusan negara. Tidak bisa tidur di malam hari. Semua bahan ini berkhasiat menenangkan dan membantu tidur. Kamu, pelayan kecil, mengerti tentang obat-obatan? Hamba hanya tahu sedikit saja. Tapi tanganmu ini, putih dan halus. Kamu pelayan baru? Aku merasa pernah melihatmu. Lepaskan kedarmu. Biarkan aku melihat. Yang mulia, dia hanya pelayan yang kubawa dari rumahku. Wajahnya sangat jelek, makanya selalu memakai cadar. Jika dilepas, bisa-bisa mengejutkan yang mulia. Cepat pergi, bawa sisa hidangan. Baik. Apakah mutiara yang paling berkilau sekalipun? Setelah dibawa pulang, Akan berubah menjadi mata, ikan yang seram? Aku tanya kalian, apakah aku cantik? Cantik, kecantikan permaisuri tiada tandingnya. Lalu pangeran, apakah dia akan terus mencintaiku dan tidak jatuh cinta pada orang lain? Permaisuri adalah wanita paling berbakat di Dacia. Tarianmu di pesta ulang tahun mengguncang ibu kota. Setelah melihat wanita sebaik permaisuri, bagaimana mungkin pangeran jatuh cinta pada orang lain? Pergi. Semuanya pergi dari sini. Chonex Ayan. Bagaimana ini? Pangeran menyukai wanita paling berbakat di Dacia, bukan aku. Xie Shuing si manis itu, meski memakai cadar, bisa memikat pangeran. Aku harus bagaimana, Chunsin? Aku harus bagaimana? Non, tenanglah.
Jangan sampai ribut dan menarik perhatian pangeran. Non. Aku tahu. Sepertinya harus menyingkirkan Xie Shuing untuk selamanya. Selama dia masih ada, aku tidak akan tenang. Non. Kalau begitu, hamba punya ide. Hamba menghadap permaisuri. Ada yang bisa hamba bantu? Ada yang perlu kusiapkan? Silakan duduk. Aku belum sempat berterima kasih secara resmi padamu, kakak. Kebetulan hari ini putra mahkota mengirim sarang burung walet terbaik, jadi kupikir akan kuberikan padamu untuk menguatkan tubuh. Kenapa? Takut kuberi Raken? Tidak berani. Hanya, pengalaman masa lalu membuatku lebih waspada. Baik. Bagaimana? Sekarang kau pasti percaya semangka ini aman, kan? Aku terlalu curiga. Maafkan sikapku, adik. Kalau tak ada hal lain, aku pulang dulu. Adik tertawa apa? Aku tertawa karena kau bodoh. Aku memang memberimu obat, hanya saja. You can di sarang burung walet. Melainkan di mangkupmu. Hari ini akan kusuruh orang membawamu ke kamp militer selatan untuk jadi wanita penghibur. Mulai sekarang, kau tak akan bisa lagi mengancamku. Sepertinya obat adik. Sangat manjur. Kau bagaimana bisa tahu? Hari itu saat putra mahkota memegang tanganku. Pandanganmu penuh kebencian seolah ingin menyingkirkanku secepatnya. Sebenarnya aku sengaja menarik perhatian putra mahkota. Hanya ingin melihat adikku yang bodoh dan pencemburu ini. Kali ini bisakah tetap tenang? Sayangnya, kau masih sama sekali tidak berkembang. Dasar wanita jahat. Jadi beberapa hari ini aku terus mengawasi gerak-gerikmu. Dan benar saja kudapati kau menyuruh orang beli obat bius, lalu meminta pelayan menaruhnya di mangkukku. Jadi aku sudah menukar posisi mangkuk kita berdua lebih dulu. Adik, akhirnya, aku menunggu hari ini. Kau mau apa? Tentu saja. Sebagai gantinya. Nona. Semuanya sudah siap. Baik. Kalau begitu, seret dia pergi. Ja? Kakak ipar. Apa yang Pangeran Kelima lakukan? Menyusup ke kamar permaisuri Pangeran Mahkota di tengah malam. Tidakkah kau takut aku memanggil orang untuk menangkapmu? Tapi kau jelas bukan permaisuri Pangeran Mahkota. Meskipun kau memanggil orang untuk menangkapku. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghukumku? Kakak ipar. Atau seharusnya, aku memanggilmu Xie Shuing. Aku tidak tahu apa yang Pangeran Kelima bicarakan. Jangan berpura-pura. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah mengenalimu. Bagaimanapun kau berkelit, aku tidak akan percaya. Kenapa? Aku jelas sama persis. Setiap detailnya sama persis. Bahkan pelayan pribadinya tidak menemukan kejanggalan. Bagaimana kau tahu? Kami berdua bukan orang yang sama.
Kau yakin setiap detailnya sama persis? Kau, Hanya bercanda. Tidak peduli seberapa mirip kalian berdua. Tahi lalat dan darah nyamuk, aku bisa langsung membedakannya. Sekarang, kau sudah berhasil membuatnya menghilang dari dunia ini. Balas dendam sudah terlampiaskan. Apa yang akan kau lakukan? tentu saja melanjutkan, mempertahankan posisi permaisuri pangeran mahkota, membuat keluarga Xie tidak bisa bangkit selamanya. Kau benar-benar berniat melanjutkan sebagai permaisuri pangeran mahkota ini? Kenapa tidak? Kalau begitu aku. Apa yang membuat Yang Mulia marah? Aku tetap tinggal di kediaman pangeran mahkota. Bukankah itu sesuai dengan keinginanmu? Kau berkali-kali membantuku. Bukankah itu karena kau ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan pangeran mahkota? Kapan aku pernah mengatakan itu? Yang Mulia Pangeran Mahkota, Nona sudah tidur. Sial, cepat sembunyi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya. Ja, Sao Hua, ternyata kau belum tidur. Kakak ipar ketakutan? Kamu sembunyi dulu. Dengar kata kakak ipar, apa untungnya buat aku? Tuanku, mohon berhenti sejenak. Tuanku, hari ini hamba terkena flu. Tuanku, lebih baik jangan dekat-dekat hamba. Hamba khawatir menularkan penyakit ke tuanku. Kalau begitu, aku akan berdiri di sini saja, berbicara denganmu. Terima kasih atas perhatian tuanku. Sejak menikahimu, aku sering merasa aneh. Sepertinya ada dua dirimu. Satu cerdas dan berbakat. Satu lagi bodoh dan membosankan. Kadang aku berpikir, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tuanku, hamba memang menyembunyikan satu hal dari tuanku. Katakan saja, tidak apa-apa. Buku kumpulan puisi langka yang pernah tuanku sebutkan. Hamba sebenarnya sudah menyuruh orang mencarinya. Ingin memberi kejutan pada tuanku. Tak disangka karena urusan buku puisi ini, hamba menelantarkan tuanku. Mohon tuanku menghukum hamba. Buku puisi. Rupanya aku salah paham pada Sao Hua. Kalau begitu kamu istirahat saja, aku tidak akan mengganggu. Hamba mengantarkan tuanku. Keluarlah. Balas dendam yang sesungguhnya bukanlah mati bersama. Tapi setelah musuh disingkirkan, hidup bahagia selamanya. ini ibu kota? Iya, kenapa? Dasar pengemis, pergi. Ini ibu kota. Bagus. Akhirnya aku berhasil kabur kembali. Ini, tuan pegang baik-baik. Tidak. Tuanku, lihatlah. Permaisuri pangeran kita memang hebat. Belakangan sering terjadi bencana kelaparan. Setiap hari beliau sendiri membagikan bubur di pasar. Ini benar-benar membantu meringankan kesulitan kita. Benar sekali. Permaisuri pangeran sungguh cantik dan baik hati. Tuanku lupa. Biksu suci meminta kita bertapa untuk mendoakan rakyat kota. Beberapa bulan ini tidak boleh berdekatan. Ya. Permaisuri memang bijaksana. Bukan. Akulah permaisuri sebenarnya. Tuanku, akulah. Penjaga, lindungi tuanku. Paduka, ini aku, Paduka. Dari mana datangnya orang gila ini? Kalian semua, apa gunanya kalian? Jika sampai menakuti permaisuri, aku akan menghukum kalian.
Paduka, Paduka, lihatlah baik-baik. Aku bukan orang gila. Aku Zhaohua. Apa? Lepaskan aku. Paduka, lihat, aku Zhaohua. Dia kok mirip sekali dengan permaisuri? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa mirip sekali? Kalian berdua. Akulah permaisuri yang sebenarnya. Dia memalsukan diriku. Paduka, hamba tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sayang, masih berani berbohong. Paduka. Wanita ini hanyalah seorang pelayan di kamarku. Tapi karena mirip denganku hingga 90%, dia berniat jahat. Berusaha menggantikan identitasku, memberi obat bius di makananku, dan mengirimku ke kamp militer. Benarkah ini? Kejam sekali. Aku mengalami siksaan di sana, susah payah. Baru bisa selamat. Mohon Paduka membela hamba. Ini. Paduka, sungguh akan melakukan hamba karena seorang gila yang mirip dengan hamba? Apa artinya semua kenangan indah kita bersama? Puisi dan syair yang pernah kita bahas, apa artinya semua itu? Dia berbohong. Jangan tertipu olehnya. Aku percaya padamu. Kalau permaisuri yang sebenarnya. Pengawal, bawa orang gila ini pergi. Paduka, tunggu sebentar. Membawanya pergi begitu saja, mungkin tidak akan meyakinkan orang banyak. Karena dia bersikeras mengatakan dirinya permaisuri. Lebih baik kita beri dia kesempatan untuk membuktikan identitasnya. Sekaligus memberi penjelasan pada rakyat. Baiklah. Agar tidak ada lagi yang berhayal. Mengira dengan mirip permaisuri. Bisa memalsukan diri sebagai permaisuri. Lepaskan dia. Biarkan aku mengujinya. Hari ini langit sirah tanpa awan. Coba buat puisi dengan tema awan. Aduh, dari kecil selalu seperti ini. Sayang yang selalu pergi ke sekolah menggantikanku. Aku sama sekali tidak bisa membuat puisi. Aku sama sekali tidak bisa membuat puisi. Awan memikirkan pakaian, bunga memikirkan wajah. Angin musim semi menyapu pagar, embun yang pekat hanya bisa menutupi matahari. Tidak melihat Chang'an membuat orang sedih, tidak takut awan menutupi pandangan. Karena aku berada di tempat tertinggi. Bagus, sangat megah. Orang ini mengaku sebagai permaisuri pangeran, tapi dalam permainan bunga. Bahkan satu kalimat pun tidak bisa dijawab. Yang mulia, aku tidak pandai dalam permainan bunga ini, ditambah lagi sedang panik. Jadi, Tidak pandai? Kalau begitu aku yang memberi kalimat pertama, kau yang melanjutkan. Bagaimana? Asap mengunci pohon willow di kolam. ASAP. Bunga persik membakar tanggul sungai Jin. Bagus, sangat bagus. Bunga persik membakar tanggul sungai Jin. Jawaban yang bagus. Kalimat kedua dari permaisuri tidak hanya memperluas makna, tetapi juga seperti kalimat pertama, setiap huruf radikalnya mengandung logam, kayu, air, api, dan tanah. Sungguh cerdik. Ya, permaisuri. Pantas disebut wanita paling berbakat di Dacia, bisa menjawab teka-teki abadi ini. Tidak seperti si penipu ini, hanya bisa bergumam. Bahkan satu kata pun tidak bisa diucapkan. Benar. Lihatlah, permaisuriku. Adalah wanita paling berbakat di Dacia. Bukan hanya karena wajahmu mirip, kau bisa menipu. Chonek Sayan, kau tahu. Cepat buktikan identitasku. Sial, apakah ini penipuan? Apakah dia yang sebenarnya? Nyonyamu sudah menjadi pelacur militer, jika tidak ingin ikut mati. Diamlah. Kau, perempuan ini, berani memfitnah nyaku. Sanggup pantas mati. Hengkul, Kau, bawa pergi. Yang mulia. Aku ingin bicara dengannya. Adik. Lupakan saja mimpimu. Meskipun kau bisa membuktikan dirimu sebagai permaisuri yang asli, lalu apa? Yang dibutuhkan yang mulia adalah wanita paling berbakat di Dacia yang bisa menemaninya menikmati bulan dan bunga, membaca puisi. Wanita paling berbakat di Dacia adalah wanita bangsawan yang suci, pandai bernyanyi dan menari. Sedangkan kau hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Seorang yang sudah dinodai oleh banyak orang. Pelacur. ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu.
Lindunji yang mulia. Lepaskan aku. Paduka, aku hanya ingin menasihatinya dengan baik. Tak disangka dia malah. Bukan begitu, Paduka. Dia sengaja memancing amarahku. Kau bukan hanya menyamar sebagai permaisuri pangeran, tapi juga berniat jahat pada permaisuri. Hatinya layak dihukum mati. Hanggawo. Hukum dia mati dengan tongkat di tempat. Tidak, kau tak boleh membunuhku. Akulah permaisuri pangeran yang sebenarnya. Permaisuri masa depan. Jangan takut, sayang. Aku di sini. Ada APA, sayang? Tidak ada. Ibu, bunga plum tahun ini mekar sangat indah. Kau berniat pergi? Bukankah Paduka pernah berkata, balas dendam yang sejati adalah menjalani hidup dengan bahagia setelah musuh terselesaikan? Balas dendamku sudah terlunasi. Tak ada artinya lagi tinggal di sini. Oh ya. Ini untukmu. Apa ini? Ini bukti yang bisa menjatuhkan faksi Pangeran Mahkota. Kau berkali-kali membantuku, bukankah untuk mendapatkan ini? Kau benar-benar mengira aku membantumu hanya untuk mendapatkan ini? Bahkan jika kau tidak memberikannya padaku, nanti aku bisa mencarinya sendiri. Yang kuinginkan bukanlah ini. Lalu apa yang kau inginkan? Kau benar-benar tidak tahu? Aku, Kaisar sudah tua dan lemah, hidupnya tak akan lama lagi. Begitu Pangeran Mahkota jatuh, akulah yang akan menjadi penerus tahta. Shuing, maukah kau menjadi permaisuriku? Dan memerintah dunia bersamaku? Pangeran kelima tahu tidak? Sebelum menikah dengan ayahku, ibuku adalah pengusaha wanita terkenal di ibu kota. Dia pemberani dan dermawan. Seharusnya bisa hidup dengan bebas. Tapi karena menikah dengan ayahku, dia menjadi burung dalam sangkar. Sampai mati pun tak merasakan kebebasan. Aku berbeda dengannya. Lalu maukah kau meninggalkan segalanya dan pergi bersamaku? Istana ini hanyalah sangkar yang lebih besar saja. Aku ingin mewujudkan wasiat ibuku. Menikmati pemandangan 4 musim di dunia persilatan. Shuing mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran kelima. Semoga Pangeran kelima sehat selalu. Semoga segala urusan lancar. Tuan, lihatlah Tang Hulu. Tuan, lihatlah ini. Pemilik toko, berapa harga arak ini? Tuan benar-benar punya selera. Ini adalah En Urhong yang sudah berumur 10 tahun. Sekarang Kaisar baru telah naik tahta, memberikan amnesti umum. Saya juga akan memberikan diskon untuk Anda, cukup 1 tael perak saja. Kaisar baru telah naik tahta. Apakah itu putra mahkota? Jangan dibicarakan lagi, putra mahkota terlibat skandal 3 bulan lalu. Sudah lama dicopot, justru pangeran kelima ini. Selama bertahun-tahun menyimpan kekuatan, sebenarnya sudah menguasai kekuatan militer sejak lama. Sekarang telah naik takhta. Selamat, akhirnya keinginanmu terwujud. Ini untukmu. Sama-sama. Buruk sekali, Kaisar baru tiba-tiba sakit parah, menyerahkan tahta kepada adik kandungnya sendiri, lalu meninggal secara tiba-tiba. Bagaimana bisa begini? Shuing, air yang jernih mengalir perlahan. Aroma harum mengambang di senja bulan. Nona, arak ini benar-benar arak yang bagus. Sayang sekali jika dipecahkan begitu saja. Mengapa tidak minum bersamaku? Bukankah kamu? Dunia persilatan ini terlalu luas, gunung tinggi dan air jauh. Aku hanya takut tanpa teman seperjalanan, kamu akan merasa kesepian.